sini saya akan menjelaskan tentang penyebab penjajahan bangsa Indonesia. Ada beberapa penyebab, yakni yang pertama, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sejak zaman dahulu, Indonesia dikenal sebagai sumber penghasil rempah-rempah. Kekayaan rempah-rempah yang dimiliki bangsa Indonesia telah mendorong bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa kemudian melakukan penjajahan samudera untuk mencari langsung daerah sumbernya. Pada abad ke-16, bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda berlayar di wilayah timur. Tujuan mereka mencari rempah-rempah. Setelah itu, mereka juga menyebarkan agama. Faktor-faktor pendorong penjajahan samudera yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa antara lain adanya keinginan mencari kekayaan atau gold, adanya keinginan menyebarkan agama atau gospel, dan adanya keinginan mencari kejayaan atau glory. Yang kedua, peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. A. Peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai dari 604. Sejak pertama kali tiba di Indonesia tahun 604, mereka mendirikan kantor-kantor dagang, di antaranya di Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Pasukan Inggris mendapat dukungan dari beberapa raja di Jawa yang merasa kecewa dengan pemerintahan Belanda di bawah pimpinan Herman William Dalnes. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. B. Peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Bangsa Belanda datang ke Indonesia pada tahun 595 di bawah pimpinan Cornelis de Houtman de Peter de Keyser. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda membentuk VOC atau Persekutuan Dagang Hindia Timur atas usulan John van Oudtshoorn untuk mengatasi persaingan di antara pedagang-pedagang Belanda sendiri. Selain masalah persaingan dagang, Belanda juga mengalami masalah kesulitan keuangan. Untuk mengatasi masalah tersebut, Belanda mengangkat Johannes van der Bos sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang baru. Johannes van der Bos kemudian mengeluarkan gagasan memperlakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel. Sistem tanam paksa adalah sebuah aturan yang diperintahkan oleh Gubernur van der Bos yang mewajibkan agar setiap desa menyisahkan tanahnya untuk ditanami ekspor. Adapun yang ketiga yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Barat. Penjajahan samudera yang dilakukan bangsa Eropa untuk mencari daerah baru telah berkembang menjadi penjajahan atau kolonialisme Portugis di Indonesia, antara lain perlawanan rakyat Demak, perlawanan rakyat Ternate, dan perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Belanda dikenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api pada 23 Maret 1946. Yang keempat, tumbuh dan berkembangnya semangat kebangsaan. Sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah mengalami kegagalan. Berdasarkan pengalaman tersebut, kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasi. Lainnya, organisasi-organisasi tersebut menandai lahirnya masa pergerakan nasional. A.
Masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional adalah perjuangan yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia. Masa pergerakan nasional dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal pergerakan nasional pada tahun 1900-an, masa radikal pada tahun 1920 sampai 1927, dan masa moderat pada tahun 1930. Organisasi yang muncul pada awal pergerakan nasional antara lain Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Indische Partij atau IP. Organisasi yang muncul pada masa radikal antara lain Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Organisasi yang muncul pada masa modern antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya, Gerakan Rakyat Indonesia, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. B. Sumpah Pemuda. Para pemuda yang tergabung dalam organisasi pemuda mendambakan adanya persatuan nasional di kalangan para pemuda. Oleh sebab itu, pada tanggal 2 Mei 1926 diadakan Rapat Besar Pemuda Indonesia, dikenal dengan nama Kongres Pemuda I. Tujuan Kongres Pemuda I ialah membentuk perkumpulan pemuda yang tunggal. Menindaklanjuti Kongres I, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II dilaksanakan pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda II menghasilkan keputusan yang sangat penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda sebagai berikut. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia. C. Kongres Perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia berlangsung sebanyak 3 kali pada tanggal 22 Agustus 1928 di Yogyakarta. Diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia I pada tanggal 20 hingga 24 Juli 1935 diadakan Kongres Perempuan II di Jakarta dipimpin oleh Nyi Sri Mangunkusumo. Kongres Perempuan III berlangsung di Bandung tanggal 23 hingga 28 Juli 1938 dipimpin oleh Nyi Emma Puradierja, membicarakan hak pilih dan dipilih bagi wanita di bawah. Yang kelima, peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan. Perjuangan meraih kemerdekaan harus dilalui bangsa Indonesia dengan pengorbanan yang sangat besar. Tidak terhitung banyak harta, benda, bahkan nyawa yang harus dikorbankan demi meraih cita-cita kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, segala perjuangan membawa hasil dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Banyak peristiwa yang mengiringi perjalanan untuk mencapai kemerdekaan. Peristiwa-peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan disebut peristiwa kebangsaan. Sejak saya lahir,